Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Di sini ibu yang pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Di sini ibu ingin bertanya, apakah kalian di sini mengenal ibu? Ya, sepertinya belum ya. Baik, di sini ibu ingin memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Fadila Aditya, mahasiswa Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Di sini ibu sebagai mahasiswa PLB ya. Jadi kalian sudah mengenal ibu dan ibu juga ingin mengenal kalian. Bagaimana jika ibu mengabsen kalian dan kalian memperkenalkan diri ya? Kita mulai. Mutmainah, ya hadir ya. Pilka, ya hadir juga. Rina, ya hadir juga. Devi sakit ya. Nah, jadi di sini kita sudah saling mengenal. Jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal yang mana materinya yaitu jiwa kepemimpinan. Jadi sebelum kita masuk di topik pembahasan, di sini ibu akan menjelaskan tujuan khusus dan tujuan umum dari materi ini. Yaitu pertama itu tujuan umum, yang dimana peserta didik atau konselor dapat memahami apa yang disebut pemimpin, dapat mengenal fungsi dan tugas kepemimpinan serta gaya kepemimpinan. Adapun tugas khusus, yang pertama, peserta didik atau konselor dapat memahami pengertian kepemimpinan. Kedua, peserta didik atau konselor dapat memahami fungsi-fungsi, tipe, dan tugas kepemimpinan. Yang ketiga, peserta didik atau konselor dapat memahami gaya kepemimpinan. Nah, itulah tujuan umum dan tujuan khusus dari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, apakah kalian sudah memahami tujuan khusus dan tujuan umum dari materi ini? Ya, alhamdulillah sudah ya. Baik, kita masuk di topik pembahasan yaitu jiwa kepemimpinan. Nah, ini topik pembahasan kita yaitu jiwa kepemimpinan. Di sini ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud itu kepemimpinan? Ya, silakan. Wah, jawabannya bagus sekali ya. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Ya, baik. Di sini ibu akan tambahkan sedikit ya. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, sudah bisa ya. Baik, kita akan lanjut kepada fungsi kepemimpinan. Di sini fungsi kepemimpinan ada 6. Yang pertama, fungsi perencanaan. Kedua, fungsi memandang ke depan. Ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Keempat, fungsi pengawasan. Kelima, fungsi mengambil keputusan. Dan terakhir, fungsi pemeliharaan. Di sini ibu akan bertanya kepada kalian, maksud dari fungsi perencanaan. Di sini siapa yang tahu maksud dari fungsi perencanaan? Ya, silakan. Wah, bagus. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Ya, bagus. Baik, di sini ibu akan menambahkan maksud dari fungsi perencanaan, yaitu seseorang pemimpin dapat membuat perencanaan bagi organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Baik, kita melanjut ke poin kedua, fungsi memandang ke depan, yaitu seseorang pemimpin
selalu waspada dengan segala kemungkinan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke poin ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Di sini kalian tahu apa maksud dari fungsi pengembangan loyalitas? Ya, silakan. Wah, bagus sekali. Ya, silakan Devi. Devi sakit ya? Mutmainah silakan. Wah, bagus jawabannya. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit ya. Fungsi pengembangan loyalitas yang dimana fungsi pengembangan loyalitas ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga di antara para pemimpin tingkat rendah atau pemimpin tingkat menengah. Poin keempat, fungsi pengawasan, yaitu fungsi ini pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan dalam pelaksanaan rencana. Ya, poin kelima yaitu fungsi mengambil keputusan, yang dimana seseorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara adil dan secara tepat. Yang poin terakhir, fungsi pemeliharaan. Di sini kalian tahu apa maksud itu fungsi pemeliharaan? Ya, Mutmainah silakan. Wah, bagus sekali. Ya, Filka silakan. Ya, baik. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit pengertian fungsi pemeliharaan, yaitu mengupayakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Adapun juga seseorang pemimpin itu perlu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Kita lanjut di tipe kepemimpinan. Di sini tipe kepemimpinan ada 4. Yang pertama kepemimpinan diktatoris, yang kedua kepemimpinan autokratis, yang ketiga kepemimpinan demokratis, yang keempat kepemimpinan laissez-faire. Di sini sebelum kita masuk di pengertian kepemimpinan diktatoris, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu maksud kepemimpinan diktatoris? Mutmainah silakan. Ya, bagus. Rina silakan. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, kayaknya sudah tidak ada ya. Baik, di sini akan menambahkan kepemimpinan diktatoris, yaitu secara memimpin dengan cara menggertak dan menguasai. Kedua, kepemimpinan autokratis, yaitu pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Ketiga, kepemimpinan demokratis, yaitu berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang dimana cara pengambilan keputusannya itu berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan, seperti itu. Yang terakhir, kepemimpinan laissez-faire, yaitu membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu tugas kepemimpinan. Di sini tugas kepemimpinan ada 2. Yang pertama, tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok. Yang kedua, tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok. Di sini kalian tahu apa saja tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok? Ya, silakan Filka. Ya, memulai ya. Mutmainah mengatur. Ya, baik. Di sini Ibu akan tambahkan sedikit tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok. Yang pertama itu memulai, yang disebut oleh teman kalian yang bernama Filka tadi, yaitu usaha agar kelompok mulai kegiatan atau tugas tertentu. Kedua, mengatur, yang disebutkan teman kalian Mutmainah, yaitu tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok. Ketiga, memberitahu, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, dan pendapat kepada para anggota dan meminta dari mereka informasi,
data atau pendapat. Keempat, mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat dari bawahan dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi untuk penyelesaian tugas bersama. Kelima, menilai, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi dan untung atau rugi. Yang terakhir, menyimpulkan, yaitu kegiatan untuk menyimpulkan gagasan atau tindakan lebih lanjut. Ya, tadi sudah dijelaskan tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok. Kita lanjut yang poin 2, tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok. Di sini kalian siapa yang tahu apa saja tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok? Mutmainah? Mendamaikan, ya, bagus. Pilkah? Mendorong, ya, bagus. Baik, di sini Ibu akan tambahkan sedikit tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok, yaitu pertama, mendorong yang disebutkan oleh teman kalian, yaitu bersikap hangat, bersahabat dan menerima orang lain. Kedua, mengungkapkan perasaan, yaitu tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok seperti rasa puas, senang, bangga, dan ikut sepenanggungan seperasaan jika terjadi masalah dalam suatu kelompok. Ketiga, mendamaikan, yang disebut teman kalian mutmainah, yaitu tindakan mendamaikan dan mempertemukan orang-orang yang berada pada orang lain. Yang keempat, mengalah, yaitu kemauan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dengan perasaan orang lain. Yang kelima, memperlancar, yaitu kesediaan mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok sehingga rela menyumbangkan pendapatnya. Yang keenam, terakhir, yaitu memasang aturan permainan, yaitu di mana tindakan menyampaikan kata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Ya, dari materi Ibu jelaskan tentang tugas kepemimpinan, di sini kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, kayaknya diam semua ya. Baik, berarti kalian sudah memahaminya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Yang pertama itu kekompakan tinggi dan kerja rendah. Yang kedua, kerja tinggi dan kekompakan rendah. Yang ketiga, kerja tinggi dan kekompakan tinggi. Yang terakhir, kerja rendah dan kekompakan rendah. Di sini kalian mungkin sudah memahami gaya kepemimpinan. Baik, kita lanjut ke cara mempengaruhi kelompok. Yang pertama, Pemimpin menyuruh kelompok manakala dia sendiri memikirkan perkara, mengambil putusan tentang perkara itu dan memberitahukan kepada orang yang dipimpinnya. Yang kedua, pemimpin menjual kepada kelompok orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, pemimpin minta nasihat. Yang keempat, pemimpin bergabung dengan orang yang dipimpinnya jika dia menyajikan masalah kepada orang-orang yang dipimpin. Yang terakhir, pemimpin memberi kekuasaan kepada orang yang dipimpin. Dia menyajikan masalah, memberitahu batas pemecahannya, dan menyerahkan kepada mereka cara pemecahannya. Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik ya. Kalian memahaminya. Nah, di sini materinya kita sudah selesai dan Ibu ingin mendengar kesimpulan dari kalian mengenai kegiatan kita hari ini. Kita mulai ya. Mutmainah? Ya, bagus. Pilkah? Ya, bagus. Rina? Ya, bagus. Di sini kalian sudah menyampaikan kesimpulan dan di sini Ibu ingin menambahkan kesimpulan dari kalian, yaitu pengertian kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi-fungsi kepemimpinan ada 6, yaitu fungsi perencanaan,
fungsi memandang ke depan, pengembangan loyalitas, mengambil keputusan, pengawasan, dan yang terakhir pemeliharaan. Ada juga tipe kepemimpinan yaitu diktatoris, autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Tugas kepemimpinan ada dua, yaitu yang berhubungan dengan kerja kelompok dan kekompakan kelompok. Nah, itulah kesimpulan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu ingin mendengar pesan dan kesan kalian selama mengikuti materi hari ini. Kita mulai ya. Mutmainah? Wah, bagus. Tilka? Wah, bagus. Rina? Bagus. Nah, kalian sudah menyampaikan pesan dan kesan kalian, dan di sini Ibu berterima kasih kepada kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Di sini Ibu yang pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga diberikan kesehatan kepada kalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.